Ya, kembali lagi anak-anak bersama Ibu. Nah, tadi kan di video sebelumnya kalian belajar tentang kaidah penjumlahan ya. Nah, selain kaidah penjumlahan, kalian juga akan mempelajari yang namanya kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian itu bisa terjadi jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam N satu cara yang berbeda. Ya, sama halnya seperti tadi. Namun di sini setelah N1 cara yang berbeda, peristiwa itu kemudian terjadi dalam N2 cara berbeda dan seterusnya. Jadi yang sebelumnya itu kaidah penjumlahan dia saling lepas. Tetapi kaidah perkalian tidak saling lepas ya. Karena di sini setelah N1 cara berbeda bisa lanjut ke N2 cara berbeda. Sehingga peristiwa ini dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 kali seterusnya cara yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh. Nah, contoh yang pertama, misalkan sama halnya seperti yang di buku. Nah, misalkan si Rani memiliki 3 tas dan juga 2 sepatu. Nah, hari ini Rani akan bepergian. Kemudian pertanyaannya, ada berapa pilihan jika Rani ingin memakai salah satu tas dan sepatunya. Nah, di sini kenapa dia termasuk kaidah perkalian? Kalian bisa lihat di sini ya. Dia mengatakan Rani itu memiliki 3 tas dan 2 sepatu. Ini N1 cara berbeda, N2 cara berbeda. Mereka ini adalah hal yang berbeda, ya. Dengan kata lain, tas dan sepatu itu bisa sekaligus kalian gunakan. Jadi dia masuk ke kaidah perkalian. Sedangkan berbeda dengan sebelumnya, 5 pasang sepatu dan 3 pasang sandal itu tidak bisa kalian langsung gunakan. Jadi kalian harus pilih salah satunya ya. Nah, kita balik lagi. Nah, 3 tas dan 2 sepatu. Kemarin kalian telah mempelajari tentang banyaknya kejadian menggunakan tabel dengan benda-benda yang berbeda seperti ini yang tidak bisa digunakan sekaligus ya. Nah, kalian sebenarnya bisa menggunakan tabel ya. Jadi ada tabel tas, kemudian ada sampingnya sepatu. Kalian pasang-pasangkan. Nah, karena kalian sudah mempunyai konsep kaidah perkalian, kalian tinggal mengalihkannya saja. Ya, tinggal 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi di sini ada 6 macam yang bisa digunakan si Rani. Seperti itu. Ya, misalkan juga di sini kalau Ibu rubah, jadi Rani memiliki mungkin 3 celana dan 4 baju, 3 celana 4 baju. Misalkan di sini 3 celana dan 4 baju, berarti tinggal kalian kali. Karena baju dan celana itu bisa kalian gunakan sekaligus. 3 kali 4 itu sama dengan 12 macam. Seperti itu ya, yang membedakan antara kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian itu bisa digunakan sekaligus. Nah, contoh lain dari kaidah perkalian selain peristiwa seperti ini. Nah, di sini agak sedikit menggunakan logika, namun tidak terlalu sulit. Jika kalian sering melatihnya, maka itu akan mudah bagi kalian. Nah, contoh kedua, misalkan dari huruf-huruf pada kata logis. Nah, pada kata logis akan dibentuk susunan huruf. Mohon maaf, ini caps lock-nya hidup ya. Nah, akan dibentuk susunan huruf tidak
terdapat huruf yang sama. Huruf yang sama. Pertanyaannya, berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf tersebut? Huruf-huruf tersebut apabila atau mungkin jika huruf pertama adalah huruf konsonan. Nah, langkah yang harus kalian gunakan, yang pertama, lihat syarat, ya, lihat syaratnya. Syaratnya di sini, berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf tersebut jika huruf pertamanya adalah huruf konsonan. Ini syaratnya. Ya, ada huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu apa? Huruf konsonan itu adalah huruf mati, ya. Huruf mati. Nah, huruf mati dari kata logis ini huruf apa saja? Huruf L, kemudian G, kemudian S. Nah, misal nih kalian mau menyusun kata logis ini dengan cara manual, ya, tidak menggunakan kaidah perkalian. Bisa saja kalian menyusun kata logis ini, yang penting menyusun huruf-huruf pada kata logis. Entah nanti susunannya itu dalam berupa kata atau tidak, ya. Misalkan yang pertama logis dulu. Kemudian yang kedua L, mungkin G, I, O, S. Mungkin lagi L, I, O, G, S. Nah, itu sangat membuang waktu dan itu prosesnya sangat lama. Belum lagi kalian keliru untuk menentukan huruf-hurufnya. Mungkin nanti ada yang tertinggal atau bagaimana. Dan biasanya di sini juga kita lihat syarat tidak terdapat huruf yang sama, ya. Jadi kalian tidak menyusun huruf seperti LL gitu, tidak boleh, karena tidak boleh ada yang sama. Nah, sehingga kalian diberikan cara lain, yaitu dengan kaidah perkalian. Kita kembali lagi, lihat syaratnya. Yang pertama huruf konsonan di sini. Kata logis ini terdiri dari 5 huruf kan, L, O, G, I, S. Kita cukup menggunakan kotak saja, ya. Kotak. Kalian bisa kotak pisah atau mungkin seperti ibu. Kalian bisa buat kotak seperti ini. Mungkin di halaman selanjutnya yang ibu buat, ya. Nah, mungkin kalian bisa membuat seperti ini. Ada 5 kotak yang harus dibuat. Karena kata logis itu ada 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang syaratnya adalah jika huruf pertama adalah huruf konsonan. Huruf konsonannya ada 3, L, G, dan S. Itu ada di huruf pertama. Jadi, dia berada di kotak pertama. Nah, pilihannya itu karena dia huruf konsonan, maka itu ada huruf L, G, dan S. Ada berapa? Ada 3. Jadi kotak pertama itu kalian memiliki 3 pilihan. Bisa kalian menggunakan huruf L, G, atau S. Nah, misalkan huruf L-nya sudah kalian gunakan, atau G-nya atau S-nya, terserah kalian, ya. Intinya satu huruf yang digunakan di depan. Kemudian kotak kedua ada berapa huruf? Di sini kalian jangan lupa masih ada huruf O dan I, ya. Masih ada huruf O dan I. Berarti kotak kedua boleh, ya. Karena syaratnya hanya ada di kotak pertama harus konsonan, seperti itu. Jadi di kotak kedua bisa huruf O, bisa huruf I. Dan tidak menutup kemungkinan sisanya, G dan S. Sehingga hanya tersisa 4 huruf saja. Misalkan 4 hurufnya, misalkan dari 4 pilihannya ini kalian mau pakai O, boleh. Karena di kotak kedua tidak ada syarat. Pakai G boleh, I boleh, apalagi S.
Sehingga dari sini tersisa 3 pilihan. Misalkan I, G, dan S. Nah, kalian misalkan pakai I, sehingga hanya tersisa 2 pilihan lagi, yaitu G dan S. Kalian pilih salah satu, misalkan pakai G. Nah, hanya tersisa satu pilihan lagi. Sudah paham? Ibu ulang. Jadi, kalian bisa lihat di sini, syaratnya jika huruf pertama adalah huruf konsonan, ya. Bentuk dulu 5 kotak. Kenapa 5 kotak? Karena kata logis, kamu kan akan menyusun huruf-huruf pada kata logis. Kata logis itu terdiri dari berapa huruf? Oh, dari 5. Maka kalian bentuk dulu kotak sebanyak 5. Setelah itu kita pikirkan syarat huruf pertama, yaitu di kotak pertama harus huruf konsonan. Kita lihat kembali, logis itu ada berapa huruf konsonan? Ternyata ada 3, L, G, dan S. Sehingga di kotak pertama kalian punya 3 pilihan. Bukan berarti ketiganya dipakai, karena kalian kan akan menyusun huruf. Tidak mungkin ya satu kotak itu ada 3 huruf. Bagaimana nanti menyusunnya? Nah, hanya satu yang bisa kalian gunakan dari 3 pilihan. Di sini ada 3 pilihan, jadi di kotaknya ini adalah pilih-pilihannya ya. Jadi 3 pilihan, misalkan L, G, dan S. Nah, kalian gunakan L, sehingga masih tersisa 2 konsonan. Tapi kalian jangan lupa, di kata logis masih ada huruf O dan I, ya. Sehingga di kotak kedua kan tidak ada syarat, berarti boleh pakai huruf vokal ataupun konsonannya. O, I, G, S. Sisa lagi 4 pilihan. Kalian tulis 4. Nah, kotak kedua misalkan kalian pakai O, berarti masih ada 3 pilihan untuk di kotak yang ketiga. Nah, yaitu I, G, S. Misalkan digunakan I-nya, masih ada 2 pilihan. Masuk ke kotak yang keempat, masih ada 2 pilihan. Dan kalau misalkan di kotak keempat kalian menggunakan G, masih ada si S, sehingga di kotak terakhir ada angka 1. Maka di sini kalian bisa mengalihkannya. 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Itu hasilnya 72 ya. Nah, jadi di sana kalian bisa buat kesimpulan sendiri. Banyaknya susunan huruf yang mungkin yaitu 72. Seperti itu ya. Nanti untuk kesimpulan kalian bisa buat sendiri, sesuaikan dengan soal ya. Nah, mungkin untuk memperkuat lagi, contoh soal nomor 2, misalkan ada berapa Ibu ubah dulu ininya, tulisannya. Nah, misalkan ada berapa bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi kalian akan menyusun 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika misal yang pertama, tidak boleh ada angka yang diulang. Kemudian yang kedua, boleh atau ada angka yang diulang. Nah, kita jawab yang nomor A dulu ya. Jawab yang A. Nah, kalian bisa lihat di sini pertanyaannya, ada berapa bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tadi menyusun huruf, sekarang menyusun angka. Angka yang diminta berapa? 3. Jadi kotaknya ada 3. Kita masih jawab yang A dulu ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang syaratnya apa?
tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, seperti itu. Tidak boleh ada angka yang diulang. Misalkan di kotak pertama kalian sudah gunakan angka 5, yang kedua nggak boleh lagi 5, ya. Jadi, untuk kotak pertama ini tidak ada syarat ya. Kotak pertama harus apa, kotak kedua harus apa. Tidak ada syarat seperti itu. Hanya ada syarat tidak boleh ada angka yang diulang. Sehingga kotak pertama bebas, ya. Berarti ada berapa pilihan nih angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di kotak pertama boleh aja dong angka 1 boleh. Jadi kalian boleh menggunakan angka 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi di sini ada 5 pilihan. Karena kalian boleh menggunakan angka 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, misalkan di kotak pertama kalian sudah gunakan angka 1. Maka sisa lagi berapa pilihan ini? Ada lagi 4 pilihan. Itu bisa kita gunakan di kotak kedua. Berarti di kotak kedua mungkin bisa 2, 3, 4 atau 5. Nah, misalkan di kotak kedua salah satu yang kamu gunakan adalah angka 2. Maka sisanya ada berapa? Masih ada 3 pilihan. Itu bisa kalian gunakan di kotak ketiga. Jadi pilihannya di sini mungkin ada 3, 4 dan 5. Seperti itu, ya. Sehingga di sini kalian tinggal menghitung 5 kali 4 kali 3. Ya. Tinggal hitung 5 kali 4 kali 3 itu hasilnya adalah 60 ya. Jadi nanti kalian bisa jawab banyaknya cara ada 60 ya. Kemudian untuk menjawab yang nomor B. Nah, menjawab yang nomor B dia sama, masih dengan soal yang sama ya, ada 3 angka, berarti kotaknya masih sama, 3 juga ya. Satu, 2, 3. Nah, hanya saja syaratnya ada angka yang diulang. Berarti di sini kalian bisa jika di kotak pertama menggunakan angka 1, kotak kedua boleh angka 1 lagi, kotak ketiga boleh angka 1 lagi. Nah, berarti di kotak pertama kalian kan masih sama ya seperti tadi, memiliki pilihan angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti ada 5 pilihan. Boleh angka 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kalian menggunakan angka 1 ya di kotak pertama. Berarti di kotak kedua bukan 4, tapi 5. Kenapa 5? Karena 1 masih bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena syaratnya ada angka yang diulang. Boleh ya, boleh angkanya diulang. Nah, berarti di sini satunya boleh diulang, 5. Sekarang kotak ketiga gimana? Satunya masih boleh digunakan? Ya masih, karena angka 1 itu masih bisa diulang. Sehingga di sini juga 5. Ya. Kalian tinggal hitung 5 kali 5 kali 5. Seperti itu ya. 5 sama dengan 125. Seperti itu. Ya. Jadi ada 125 cara. Untuk memperkuat, mungkin ibu kasih satu contoh lagi. Contoh nomor 3 ya. Di sini mungkin ibu tidak menggunakan angka, tapi mungkin ibu akan menggunakan kata-kata. Jadi misalkan terdapat 5 kandidat. Ya, 5 kandidat. Dari kandidat ini akan dipilih ketua dan wakil ketua. Hitunglah banyak caranya. Nah, ibu gak terlalu lengkap ya tulis soalnya. Yang penting kalian memperhatikan dan paham maknanya. Nah, jawabnya kan pertama ada 5 kandidat. Di sini kalian ada 5 kandidat. Nah, sekarang akan dipilih mana? Ketua dan wakil ketua. Hanya 2, ketua dan wakil ketua. Jadi kotaknya ada berapa? Ada 2. Karena fokus kalian hanya memilih ketua dan wakil ketua. Nanti kalau misalkan ada tambahannya, memilih ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, ya kotaknya ada 4. Seperti itu. Nah, sekarang misalkan ini di kotak pertama itu kotak ketua.
Nah, dari 5 kandidat, pertama kita akan milih ketua. Berarti 5 kandidat ini memiliki peluang untuk menjadi ketua. Sehingga di sini ada 5 pilihan. Mungkin si A, si B, si C, si D, atau si E. Nah, misal si A itu sudah menjadi ketua. Apakah dia boleh menjadi wakil ketua lagi? Tidak boleh ya, karena tidak mungkin satu orang itu merangkap jadi ketua, jadi wakil ketua ya. Itu tidak bisa. Sehingga pilihan kotak kedua masih ada si B, C, D, dan E. Sehingga pilihannya lagi 4. Maka hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi banyaknya cara ada 20 cara. Seperti itu ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam menganalisis soal. Intinya lihat bagaimana kotaknya, berapa kotaknya, kemudian bagaimana syaratnya yang harus dipenuhi. Penuhi dulu syaratnya, kemudian kita lakukan yang atau isi kotak-kotak yang masih kosong. Seperti itu ya. Ya. Sekian untuk penjelasan kaidah perkalian. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab latihan soal. Jadi di sini Ibu buatkan latihan soal kembali. Nah, yang pertama Ibu minta kalian membuat satu contoh saja ya, peristiwa yang terkait kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian, kemudian selesaikan. Intinya kalian tahu, ngerti ya, paham tentang materi ini. Kemudian yang nomor 2 dan 3 silakan ikuti arahan Ibu ya, yaitu kerjakan uji kompetensi 3 nomor 1, 3 dan 5, kemudian uji kompetensi 4 nomor 3 sampai dengan 8. Baik, sekian dan terima kasih untuk materi hari ini ya. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesuai dengan prosedurnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.